sikap dari DPD PKS Kota Bandung dan juga nanti akan diikuti oleh fraksi PKS DPRD Kota Bandung. Saya akan sampaikan pernyataan sikap DPD PKS Kota Bandung terkait kenaikan BBM 3 September 2022. 1. Kenaikan harga BBM di tengah upaya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat pasca pandemi menjadi kebijakan yang kontraproduktif. Alih-alih mendorong kebangkitan dan pemulihan, kenaikan BBM justru memukul mundur kemampuan ekonomi masyarakat yang tengah berupaya bangkit. 2. BBM yang merupakan energi penggerak kegiatan ekonomi, ketika saat ini dinaikkan telah memicu multiplier efek negatif. Terbukti dengan melambungnya harga bahan-bahan pangan di Kota Bandung per 5 September 2022. Di antaranya, beras kualitas medium saat ini sudah naik 8,5%. Cabai rawit merah naik 7,5%. Cabai keriting merah naik 18%. Dan daging sapi naik 4,7%. 3. Kenaikan harga-harga akibat kenaikan BBM mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang akan menyebabkan turunnya permintaan pasar, sehingga memaksa pengusaha mengurangi produksi dan pada gilirannya akan memicu rasionalisasi beban produksi dengan melakukan PHK terhadap karyawan. Sementara itu, inflasi pada sektor makanan yang sempat naik 2 digit akan terpicu kembali dengan kenaikan BBM ini, di mana yang paling terimbas inflasi adalah masyarakat bawah yang sensitif terhadap harga. Yang keempat, kenaikan harga BBM akan menambah angka kemiskinan, sementara BLT BBM yang disalurkan seringkali tidak tepat sasaran karena carut-marutnya data. Di samping itu, BLT BBM yang disalurkan berkisar 24,17 triliun atau hanya 4,8% saja dari angka 502 triliun subsidi energi. Yang kelima, atas dasar hal-hal yang disebutkan pada poin 1 sampai 4 di atas, maka DPD PKS Kota Bandung menolak kenaikan harga BBM kali ini. Kenaikan BBM kali ini membuat Indonesia lama pulihnya, sulit bangkitnya. Demikian. Merupakan perpanjangan tangan dari struktur partai. Kita sama-sama melihat ya, ini menyampaikan aspirasi yang ada di Kota Bandung. Kita paham dengan COVID kemarin saja jumlah DTKS di Kota Bandung terus meningkat dari 137 ribuan KK, sekarang sudah lebih dari 139 ribu KK. Dan dengan COVID kita pernah menyalurkan bantuan untuk kategori warga terdampak COVID. Dalam istilah kami misbar, miskin baru. Setelah didata, Kota Bandung mengeluarkan anggaran menjadi lebih dari 400 ribu KK. Kalaulah kita punya 800 ribu KK di Kota Bandung, berarti angka kemiskinan di Kota Bandung dengan terdampak COVID, dengan terdampak naiknya BBM ini sudah dipastikan lebih dari 50%. Kita melihat bahwa ini ada potensi kebohongan publik dengan adanya disebutkan 500 triliun subsidi ini, karena kita paham bahwa anggaran itu kenaikan BBM sampai dengan 100 ribu per barrel itu sudah diketahui, sudah dianggarkan. Sekarang kan terjadi kenaikan BBM ini seiring dengan turunnya BBM skala global sampai 63 ya per barrel. Nah ini
kebohongan publik. Kalau menurut saya di Banggar ya, itu sudah dianggarkan, seharusnya sudah aman. Dengan adanya kenaikan pun sudah aman. Ternyata sekarang turun. Tidak layak pemerintah pusat itu menaikkan BBM di tingkat kota, di tingkat nasional dengan menurunkan subsidi. Nah, dengan demikian kita paham adanya alihan subsidi untuk BBM, subsidi BBM, tapi kita sama-sama paham bahwa yang dapat siapa? Yang dapat itu hanya mereka yang masuk di dalam DTKS. Jumlah DTKS itu jauh lebih kecil daripada orang yang menerima dengan kategori misbar. Siapa yang memikirkan? Tentu pemerintah di wilayah akan semakin terdampak. Kami di Kota Bandung akhirnya harus mengalokasikan anggaran untuk membackup orang-orang yang di luar DTKS tadi. Dan ini tentunya akan menjadi beban. Kita lihat inflasi terus meningkat, tingkat kemampuan masyarakat juga semakin menurun daya belinya. Untuk itu kami fraksi PKS Kota Bandung akan membuat surat secara resmi kepada pimpinan DPRD untuk disampaikan bahwa ini adalah aspirasi dari masyarakat Kota Bandung yang kami wakili, di mana dengan dampak dicabutnya subsidi BBM ini akan semakin memberatkan masyarakat, terkhusus bagi mereka yang awalnya kategori menengah cukup, sekarang menjadi berat kondisi ekonominya dengan kategori misbar ini. Kami akan teruskan kepada pemerintah pusat bahwa tidak tepat atau salah besar ketika menaikkan atau mencabut subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM yang disubsidi itu dalam kondisi ini. Saya pastikan itu akan membebani semua masyarakat di Kota Bandung